Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Hari ini kita akan melanjutkan materi pelajaran fisika kalian ya, IPA fisika kalian, ke bab berikutnya yaitu tentang bab listrik dinamis bab 2. Nah, minggu kemarin kita sudah membahas banyak tentang pengertian arus listrik, pengertian beda potensial listrik, dan rumus-rumus yang dapat kalian gunakan. Nah, untuk arus listrik itu rumusnya adalah I sama dengan Q per T. Kemudian kemarin untuk beda potensial listrik itu V sama dengan W per Q, yang itu ya. Nah, untuk rumus segitiganya jangan lupa kalian pahami, kalian hafalkan ya. Oke. Nah, kita lanjutkan materi berikutnya untuk hari ini adalah tentang alat ukur arus listrik ya. Jadi, arus listrik itu dia mengalir di dalam kabel dan alat listrik ya. Nah, arus listrik ini dapat diukur menggunakan beberapa alat ukur ya. Yang pertama, kita akan membahas tentang ampermeter gitu. Nah, ampermeter ini untuk mengukur arus listrik pada kabel dengan ukuran arus listrik standar. Jadi, ukuran arus listriknya itu standar. Maksudnya standar itu yang biasa digunakan ya. Jadi, nggak terlalu besar dan nggak terlalu kecil. Oke, kemudian yang kedua ada yang disebut dengan galvanometer. Nah, kalau galvanometer ini adalah alat ukur arus listrik ya, dengan kapasitas ukurannya itu lebih kecil gitu. Jadi skalanya itu adalah mikroampere gitu. Kalau di ampermeter itu skalanya miliampere dan ampere gitu. Nah, itu yang standar atau yang biasa digunakan di rumah-rumah atau di kehidupan sehari-hari. Nah, kalau galvanometer ini dia ukurannya kecil ya. Ya, skalanya itu adalah mikroampere gitu. Oke. Nah, ini adalah beberapa gambar ampermeter dan galvanometer. Oke, nah ini ampermeter ya. Ampermeter di situ ada huruf A, kemudian kalau misalkan kalian lihat di sini ada ukurannya ya, 0,5 A sama 0,6 A dan 3 A ya, 0,6 ampere dan 3 ampere. Nah, nanti ini kita akan bahas maksudnya ini apa gitu ya. Dan ini dia ada skalanya ya, ada jarum penunjuknya. Nah, ini juga sama, masih ampermeter juga ya. Nah, di sini skalanya aja yang di sebelah samping ya, di sebelah kanan, kalau ini di sebelah bawah gitu. Nah, kalau galvanometer dia bentuknya seperti ini. Ya, ini disebut dengan galvanometer. Nah, kalau kalian lihat di sini ukuran galvanometer itu adalah mikroampere ya, mikroampere sampai miliampere gitu. Makanya dia lebih kecil ukuran arus listriknya. Oke, nah kemudian kakak akan menjelaskan tentang bagian-bagian dari ampermeter ya. Nah, di sini yang harus kalian pahami pertama adalah di ampermeter ini. Nah, dia di sini ada kutub negatif dan kutub positif ya, seperti biasa. Nah, kemudian yang penting itu adalah di sini ada 3 skala di sini ya, skala ukur, batas ukur, skala maksimum. Skala ukur itu apa? Jadi skala ukur itu adalah ini nih ya, yang ditunjuk oleh jarum gitu ya, yang ditunjuk oleh jarum. Nah, ini adalah skala ukur itu adalah arus listrik yang kita mau ukur ya. Kalau misalkan ada di kabel, kita hubungkan ampermeternya di kabel, kemudian ini dia bakal bergeser ya atau menyimpang gitu. Nah, ukuran gesernya itu disebut skala ukur. Nah, kemudian yang berikutnya yang ini dulu nih, skala maksimum. Skala maksimum itu adalah 40. Maksudnya apa? Jadi skala di ampermeter ini dia cuma bisa maksimum 40. Kalau lebih dari 40 ya, misalkan di kabel kalian itu 50. Nah, ini kan nggak nyampe 50. Nah, ini nggak bisa pakai ampermeter yang ini. Kalian harus menggunakan yang lain. Nah, kemudian ada ini batas ukur. Nah, batas ukur ini menunjukkan bahwa batas maksimal yang bisa diukur oleh ampermeter. Kalau kalian colokkan di sini, berarti maksimal 1 ampere. Kalau di sini 500 miliampere ya. Kalau di paling atas berarti batas maksimalnya 10 ampere gitu. Jadi kalau misalkan kalian mau mengukur kabel listrik yang 6 ampere, yang 6 ampere kalian bisa menggunakan yang atas yang 10 ampere ya. Kalau mau mengukur arus listrik besarnya misalkan 4 ampere, berarti kalian colokkan nih di 5 ampere gitu ya. Oke. Nah, kemudian untuk pengukurannya ya atau pembacaan alat ukurnya itu menggunakan rumus ya. Rumusnya ya, arus listrik itu kan lambangnya I ya. I sama dengan SU per SM dikali BU. SU itu yang ini skala ukur ya, yang ada di sini nih, yang ditunjuk oleh jarum, per skala maksimum ya. Skala maksimum itu berarti yang paling tinggi, batasnya berapa gitu ya. Jadi skala ukur per skala maksimum dikalikan dengan batas ukurnya. Batas ukurnya ini yang kalian colokkan ini di mana gitu. Kalau misalkan kalian lihat berarti di sini ya, di gambar ini, maka untuk mencari arus listriknya berarti 10 per 40 dikali 5 gitu ya.
Nah, 10 per 40 dikali 5. Nah, itu adalah untuk mengukur arus listriknya. Nah, di sini udah kakak kasih keterangan ya, USMBU-nya. Oke, kemudian kita coba contoh soalnya. Misalkan di sini ada gambar ampere meter ya, dicolokkan di 5 ampere ya, gitu. Berarti di sini dari gambar ini kalian sudah tahu bahwa batas ukurnya 5 ampere, skala maksimumnya 25, skala ukurnya, nah ini harus kita baca nih, dia nunjuknya nggak pas di 10 ya, sedikit ke sini. Berarti ini berapa nih? 9 ya. 5, 6, 7, 8, 9 ya. Jadi skala ukurnya 9 gitu. Jadi nanti penulisannya adalah 9 per 25 dikali 5 gitu ya. Nah, 9 per 25 dikali 5 gitu. Nah, ini nanti kalian tinggal coret ya. 5 sama 25 bisa dicoret ya. Ini coret 1, ini coret 5 ya. Gitu. Jadi 9 bagi 5. Nah, 9 bagi 5 berapa dia? 1,8 gitu. Oke. Nah, ini contoh yang berikutnya. Nah, di sini satuannya itu bukan ampere tapi miliampere ya. Oke, skala ukurnya 60, skala maksimumnya 100 ya. Jadi 60 per 100 dikali, nah ini, 5. Jadi 60 per 100 dikali 5 gitu ya. Dapatnya 3 miliampere. Jadi hati-hati untuk satuannya ya. Kalian harus tahu ampere atau miliampernya. Gitu. Oke. Nah, kita lanjutkan materi berikutnya tentang hambatan kawat ya. Nah, gini. Hambatan kawat itu maksudnya adalah gini. Setiap arus listrik itu pasti ada hambatannya ya. Kalau di sungai, arus sungai itu hambatannya adalah berupa batu-batu ya. Nah, kalau di kawat ya, hambatan kawat itu dia berupa hambatan listrik gitu ya. Nah, hambatan ini dia ada di setiap kawat gitu ya. Gitu. Nah, jadi hambatan kawat penghantar listrik itu dia dipengaruhi oleh, nah ini, yang pertama panjang kawat. Jadi kalau misalkan kawatnya semakin panjang, maka hambatannya makin banyak, gitu kan ya. Nah, ini berarti berbanding lurus, gitu. Kemudian yang kedua adalah luas penampang kawat. Luas penampang kawat itu maksudnya adalah ujung kawatnya ya. Ujung kawatnya kalau kecil, ya, kalau kawatnya itu semakin kecil, semakin tipis, itu hambatannya justru makin besar, gitu. Kalau kawatnya dia semakin tebal, ya, semakin tebal dia justru hambatannya semakin kecil ya gitu. Makanya kalau misalkan kalian lihat galian kabel ya, galian kabel PLN itu kawatnya besar-besar gitu. Supaya apa? Supaya hambatannya kecil. Jadi arus listrik yang mengalir lebih banyak gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga itu dia berbanding lurus dengan hambatan jenis. Kalau yang tadi luas penampang kawat itu berbanding terbalik ya. Yang ketiga adalah hambatan jenis. Nah, hambatan jenis itu maksudnya adalah jenis kabelnya. Kalau besi sama tembaga itu pasti beda kan ya, hambatannya gitu. Makanya disebutnya adalah hambatan jenis atau di sini lambangnya adalah Rho gitu ya. Nah, rumus yang bisa kalian gunakan adalah R sama dengan Rho dikali L per A gitu ya. Nah, di sini sudah ada keterangan dan satuan-satuannya ya. Jadi jangan lupa satuannya itu harus dalam meter ya, meter kuadrat dan ohmmeter gitu. Oke, misalkan di sini contohnya sebuah kawat memiliki panjang 250 cm dengan luas penampang kawatnya 5,0 kali 10 pangkat 6 meter kuadrat. Kawat tersebut terbuat dari bahan dengan hambatan jenis 1,6 kali 10 pangkat 8 ohmmeter. Tentukan besar hambatan kawat tersebut. Nah, berarti di sini yang sudah ada adalah I-nya 250 cm kita rubah jadi meter ya, jadi 2,5 meter. A-nya 5 kali 10 pangkat 6 meter kuadrat. Rho-nya 1,6 kali 10 pangkat 8 ya, ohmmeter gitu. Nah, cara mengerjakan gimana? R-nya kita tulis dulu. R sama dengan Rho dikali L per A ya, karena yang ditanyakan kan hambatan kawatnya ya, berarti R-nya ya. Jadi lambang hambatan itu adalah huruf R ya. Oke. Nah, kemudian Rho-nya kita ganti sama angkanya 1,6 kali 10 pangkat 8. L-nya 2,5 ya, jangan lupa diubah ke meter. A-nya 5,0 kali 10 pangkat 6. Nah, kemudian di sini ya, ini bisa kalian kecilin ya, 2,5 sama 5,0 nih ya. Kita coret 2,5 jadi 1 ya, 5,0 kita coret jadi 2 ya, sama-sama dibagi 2,5. Nah, 1,6 bagi 2 bisa ya. 2 jadi 1. Nah, 1,6 jadi berapa? 0,8 gitu ya. Nah, 10 pangkatnya seperti biasa ya. Jadi dikerjakannya
kalau di bawah ya pangkat minusnya berubah jadi positif gitu ya. Jadi gimana penulisannya? Penulisannya jadi gini, 0,8 dikali 10 pangkat min 8 ditambah 6. Min 8-nya dari sini ya, plus 6-nya itu dari sini ya. Karena min 6-nya di bawah, naik ke atas jadi plus gitu ya. Sama seperti waktu bab 1 gitu. Jadi jawabannya adalah 0,8 kali 10 pangkat min berapa hasilnya? Min 2. Ya, jadi hasil akhirnya adalah 0,8 kali 10 pangkat min 2 ohm. Gitu. Oke, nah kita lanjut ke materi berikutnya ya tentang hukum Ohm gitu ya. Nah, hukum Ohm itu ya akan kita lanjutkan di video berikutnya.